Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. Today we are going to be mining for diamonds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arifin dari kelas 4G Manajemen. Di sini saya akan berpresentasi cara berinvestasi di pasar modal. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapat laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. 1. Cara berinvestasi di pasar modal. Mulailah sedini mungkin. Faktor waktu yang memegang peranan penting dalam berinvestasi. Semakin muda usiamu saat mulai berinvestasi, semakin ringan persiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan kamu di masa depan. Kedua, tentukan tujuan investasi secara spesifik. Setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya. Beberapa tujuan investasi namun antara lain mempersiapkan dana pendidikan, rencana pensiun, membeli rumah atau apartemen, membeli kendaraan, renovasi properti, wisata, atau perencanaan pelunasan KPR atau APA, atau mempersiapkan dana pensiun. 3. Tentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan. Menentukan jangka waktu berinvestasi akan mempengaruhi nominal investasi dan jenis instrumen yang dipilih untuk mencapai dana yang dibutuhkan. Semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal yang harus dialokasikan juga biasanya relatif lebih besar. Pilihan instrumen juga akan jatuh pada yang lebih aman, stabil, dan volatilitasnya rendah. 4. Alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Idealnya, kamu bisa alokasikan dana 10% hingga 30% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Pastikan uang yang dipakai untuk berinvestasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari, cicilan hutang, ataupun dana darurat. Ingat selalu bahwa investasi tidak hanya menawarkan keuntungan, namun juga memiliki risiko yang sangat besar. Jangan sampai saat risiko terjadi, kelangsungan hidup jadi terganggu. 5. Mulailah berinvestasi dengan cara investasi tidak langsung bagi investor pemula. Pasar modal memang identik dengan produk saham. Namun, tahukah kamu bahwa ada dua pilihan produk pasar modal lainnya, yaitu obligasi dan reksadana. 6. Pelajari secara seksama berbagai alternatif investasi beserta aspeknya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada instrumen, kamu harus mencermati aspek investasi seperti tingkat risiko dan imbal hasil. Contoh, jika portofolio risiko dalam berinvestasi kamu cukup rendah, maka pastikan volatilitas emiten atau instrumen yang akan kamu pilih masuk dalam kategori konservatif. Jika berencana mencapai tujuan investasi dengan proyeksi imbal hasil 7%, maka pelajari apakah instrumen ini kiranya mampu memenuhi ekspektasimu. 7. Pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK. Dengan semakin maraknya minat publik dalam berinvestasi, banyak juga bermuncul lembaga keuangan di Indonesia. Bagaimana cara memilih partner yang tepat dalam berinvestasi? Untuk industri pasar modal, semua lembaga keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini OJK. Pastikan kamu menjatuhkan pilihan pada perusahaan yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kamu bisa selalu mendapatkan daftar perusahaan efek legal terkini dalam laman resmi OJK. 8. Potensi keuntungan harus berjalan dengan potensi risiko. Ketika mulai berinvestasi, kamu pasti ingin mendapat keuntungannya besar dalam
waktu yang cepat. Tapi jangan mudah tergiur dengan bentuk investasi yang memberikan keuntungan tinggi ya. Penawaran investasi dengan keuntungan tinggi biasanya didampingi oleh risiko yang tinggi juga. Contohnya sederhana, instrumen dalam saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Namun risiko fluktuasi harga saham jauh lebih besar dibanding potensi fluktuasi reksadana pasar uang yang cenderung sangat kecil. 9. Lakukan pengawasan secara periodik untuk memantau kinerja investasi. Apabila sudah memiliki produk investasi, sobat mapan harus juga untuk mengevaluasi kinerja produk tersebut dari waktu ke waktu. Untuk investasi saham, hal ini bisa kamu lakukan dengan membandingkan harga saham saat ini dengan harga ketika kamu membelinya. Apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Kamu pun bisa membandingkan saham tersebut dengan harga acuan pasar atau indeks harga saham gabungan atau IHSG. Dikutip berbagai sumber berikut sejumlah tips memilih saham yang baik untuk pemula. 1. Gunakan sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Dalam investasi saham, investor diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Setelah rekening sudah selesai dibuat, berikutnya investor harus top up sejumlah dana ke rekening efek. Uang di rekening efek itu harus nantinya berfungsi seperti e-money. Uang tersebut yang investor gunakan untuk membeli saham-saham online yang diinginkan. Jadi biaya transaksi yang dimaksud adalah biaya pembelian dan penjualan saham. Biaya ini yang bakal jadi profit dari perusahaan broker yang bersangkutan. 2. Pilih yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Daftar saham yang dikeluarkan BI atau Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Untuk para pemula yang bingung dengan pembelian saham pertama, bisa memilih saham yang ada di indeks saham BI atau tergabung di indeks LQ45 atau IDX 30. Jangan khawatir, saham-saham ini di indeks tersebut kebanyakan memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar juga merupakan perusahaan yang latar belakang dan fundamentalnya yang dinilai baik. 3. Membeli saham dari perbankan atau customer good. Setelah mengenal apa itu indeks saham LQ45 atau IDX 30, berikut adalah memilih saham dari perbankan atau perusahaan yang bergerak di bidang customer good. Yang keempat, membeli saham yang fundamental keuangannya baik dan stabil. Sekian presentasi yang saya dapat berikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.